Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang semakin cepat, kita kembali dikejutkan oleh kabar yang mengguncang nurani umat Islam. Di sebuah perumahan di Bekasi, muncul seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Umi Cinta. Ia menjadi sorotan publik karena mengadakan sebuah pengajian berbayar, bahkan mencapai biaya 1 juta rupiah dengan janji yang terdengar sangat berani. Siapa yang ikut akan dijamin masuk surga. Berita ini bukan hanya menghebohkan warga sekitar, tapi juga menjadi bahan diskusi di seluruh Indonesia tentang betapa rapuhnya sebagian umat dalam memahami agama di akhir zaman. Kabar ini menyentuh sisi paling sensitif dalam keimanan manusia, janji surga. Bagaimana mungkin surga, yang merupakan anugerah tertinggi dari Allah, bisa dijual dengan nominal tertentu? Surga bukan hadiah manusia, bukan pula milik ustadz, guru, atau siapapun. Ia adalah hak mutlak Allah Ta'ala, yang diberikan hanya kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Namun di zaman fitnah seperti sekarang, banyak yang mudah percaya karena haus akan jaminan spiritual dan ingin jalan cepat menuju keselamatan tanpa mau menapaki jalan ilmu dan amal yang sejauh itu. Fenomena seperti ini menandakan betapa pentingnya ilmu dalam menjaga kemurnian iman. Tanpa ilmu, cinta kepada Allah bisa berubah menjadi kesesatan. Tanpa pemahaman yang benar, keinginan menuju surga bisa berubah menjadi jebakan yang menyesatkan. Karena itu, kisah Umi Cinta bukan sekadar isu lokal, tetapi cermin bagi umat Islam seluruh dunia untuk merenungi apakah kita masih mengikuti ajaran Rasulullah dengan ilmu atau sudah mulai tergoda oleh jalan pintas yang dijajakan dengan janji manis. Dalam Islam, jalan menuju surga tidak pernah dijual. Ia ditempuh dengan iman, amal saleh, keikhlasan, dan kesabaran. Rasulullah bersabda bahwa tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan beliau sendiri, manusia paling mulia, bergantung pada kasih sayang Allah, bukan karena amal atau kedudukan. Maka, bagaimana mungkin manusia biasa bisa menjual janji surga atas nama agama? Fenomena ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, masih banyak umat yang belum memahami batas antara ilmu dan perasaan. Kedua, munculnya kelompok atau individu yang berani memanipulasi semangat spiritual umat demi keuntungan tertentu. Keduanya adalah penyakit akhir zaman, yang telah lama diperingatkan Rasulullah dalam banyak hadits. Akan datang di akhir zaman orang-orang yang menyesatkan dengan lisan mereka, padahal hati mereka lebih busuk dari bangkai, sabda beliau. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Namun di tengah semua kecaman dan kebingungan itu, akhirnya muncul klarifikasi langsung dari pihak Umi Cinta. Dalam pernyataannya, ia membantah bahwa dirinya menjual surga. Menurutnya, biaya 1 juta rupiah yang diminta bukanlah untuk membeli tiket menuju surga, tetapi sebagai bentuk infak sukarela untuk mendukung kegiatan dakwah dan sosial yang mereka jalankan. Ia menegaskan bahwa kalimat dijamin masuk surga hanyalah bentuk motivasi rohani, bukan janji mutlak yang menyalahi akidah. Menurutnya, setiap manusia tetap bergantung pada rahmat Allah, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menjamin surga bagi siapapun. Penjelasan itu memang menimbulkan dua reaksi berbeda. Sebagian orang merasa klarifikasi tersebut menenangkan, karena menunjukkan bahwa mungkin terjadi salah tafsir atau kesalahpahaman di tengah masyarakat. Namun, sebagian lainnya tetap menilai bahwa pilihan kata dan gaya dakwah seperti itu sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan fitnah dan menyesatkan pemahaman umat yang belum kuat ilmunya. Agama adalah hal yang sangat sensitif, dan ketika diucapkan tanpa kehati-hatian, bisa menjadi sebab kesalahpahaman besar yang mengguncang keyakinan banyak orang. Kita tidak boleh langsung menghakimi siapapun, karena bisa jadi niat seseorang benar tetapi caranya keliru. Namun sebagai umat yang diajarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita wajib menasihati dengan adab dan kasih sayang. Diam terhadap penyimpangan justru berarti ikut melanggengkan kesalahan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka, kebaikan harus ditegakkan, namun tetap dengan hikmah, kelembutan dan niat memperbaiki, bukan mempermalukan. Sahabat Ruang Hikmah, kita juga perlu merenungkan pesan moral yang tersimpan dalam peristiwa ini. Setiap kali agama dijadikan alat untuk mencari keuntungan dunia, disitulah kehancuran spiritual mulai tumbuh. Umat akan kehilangan kepercayaan kepada ulama, generasi muda menjadi skeptis terhadap agama, dan akhirnya nilai-nilai Islam yang murni menjadi kabur. Karena itu, tugas kita adalah menjaga kesucian dakwah agar tidak ternoda oleh hawa nafsu dan ambisi pribadi. Dakwah bukan tempat mencari ketenaran, melainkan sarana mengingatkan umat agar kembali kepada Allah. Islam tidak pernah melarang orang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Namun, cinta sejati tidak membutuhkan tiket atau biaya tertentu. Cinta sejati dibuktikan dengan ketaatan, bukan dengan iuran.
Siapapun yang benar-benar mencintai Allah, ia akan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu." Ali Imran 31. Maka, ukuran cinta bukan pada seberapa besar uang yang diserahkan, melainkan seberapa dalam kita tunduk pada kebenaran. Kini kita hidup di masa di mana hal-hal yang absurd sering terlihat normal. Ketika sebagian orang menjadikan agama sebagai ajang promosi atau menjual keberkahan dengan harga tertentu. Padahal, keberkahan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Jika ingin mendapatkan surga, maka buktikan dengan amal, bukan dengan bukti transfer. Karena di hadapan Allah, yang dihitung bukan nominal, tapi niat dan keikhlasan. Kisah ini seharusnya menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa iman yang kuat harus dibangun di atas ilmu. Tidak cukup hanya semangat, tetapi juga pemahaman. Tidak cukup hanya cinta, tetapi juga ketundukan pada dalil yang sahih. Jika tidak, maka kita akan mudah ditipu oleh siapapun yang pandai merangkai kata dan menjanjikan kebahagiaan instan. Dan inilah bahaya besar yang kini mengintai umat. Maka wahai sahabat yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belajarlah agama kepada ulama yang jelas sanadnya. Dekatkan diri dengan guru yang menuntun, bukan yang menuntut bayaran demi keselamatan. Jangan mudah tergoda oleh ajaran baru, karena Rasulullah telah bersabda, setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Keselamatan hanya ada dalam jalan yang lurus, bukan dalam bujuk rayu yang membungkus kesesatan dengan nama cinta. Akhirnya, kejadian di Bekasi ini bukan sekadar berita viral. Ia adalah peringatan dari Allah agar kita memperkuat iman dan menjaga akidah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang terlibat, mengampuni siapapun yang khilaf dalam mencari jalan menujunya, dan menuntun kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu yang benar, beramal dengan niat yang tulus, serta menjauhi tipu daya dunia. Sahabat Ruang Hikmah, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak tergoda oleh janji palsu duniawi. Mari kita jaga kemurnian tauhid, luruskan niat dalam beribadah, dan terus mencari ridha Allah di setiap langkah. Karena sesungguhnya, surga tidak dijual. Surga diperjuangkan dengan iman, ilmu, dan amal yang ikhlas karena Allah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan kisah dan pelajaran penuh hikmah lainnya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita dalam kebenaran, menuntun langkah kita menuju cahaya iman, dan meneguhkan kita di jalan Islam yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.